Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, pada hari ini Ibu ingin melanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu. Sebelum Ibu sampai pada materi berikut ini, terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar 3.1, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 4.1 menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Lalu yang kedua, mendeskripsikan saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Materi selanjutnya, kita mulai dengan faktor pendorong mobilitas sosial. A. Faktor struktural. Anak-anak, faktor ini dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya bahkan menjadi presiden. Ya anak-anak, hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan raja sendiri. Selanjutnya, B. Faktor individu. Anak-anak, faktor individu adalah kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan pribadi. Kedua, dua orang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Selanjutnya, faktor sosial. Faktor sosial, setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Kedua, apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Ketiga, ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigit-gigitnya. Selanjutnya, D. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi yaitu keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Anak-anak, hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer.
Selanjutnya faktor politik. Keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman, atau bisa juga disebabkan oleh sistem politik pemerintahan yang bertentangan dengan hati nurani maupun paham yang dianut. Jadi meskipun negaranya subur, namun kondisi politik yang tidak kondusif bisa mempengaruhi mobilitas masyarakatnya. Selanjutnya, F. Kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Anak-anak sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, materi faktor penghambat mobilitas sosial. A. Kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal ini sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Selanjutnya, B. Diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Selanjutnya, saluran-saluran mobilitas sosial. A. Pendidikan. Di sini, pendidikan merupakan saluran mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Anak-anak, pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya, contoh di sini seperti seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Selanjutnya, B. Organisasi politik. Contohnya, Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintah. Namun melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya C. Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Anak-anak, tujuan dari koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Karena itu, koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya. Dan melalui organisasi koperasi ini, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan
Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Selanjutnya, D. Organisasi profesi. Anak-anak organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Contohnya, organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat dengan PGRI. Yang kedua, Ikatan Dokter Indonesia atau disingkat dengan IDI. Yang ketiga, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau disingkat dengan HISMI, dan organisasi profesi lainnya. Selanjutnya, dampak positif mobilitas sosial. A. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Selanjutnya, B. Mempercepat tingkat perubahan sosial. Misalnya pada masyarakat desa, penduduk yang berhasil melakukan mobilitas sosial biasanya akan mempengaruhi teman-teman atau masyarakat lainnya. Hal ini berarti secara langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di desa tersebut. Selanjutnya, C. Meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Anak-anak contohnya, dia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Selanjutnya, dampak negatif mobilitas sosial. A. Terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam mencapai posisi yang diinginkan, persaingan tidak dapat dihindarkan. Kedua, persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya. Bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Karena itulah setiap perubahan sosial hendaknya selalu dikelola dengan sikap yang positif. Selanjutnya, B. Gangguan psikologis. Gangguan psikologis, di mana perasaan khawatir kehilangan jabatan, memasuki masa pensiun pada individu bisa mengakibatkan gangguan psikologis. Mudah gelisah, stres akan melahirkan berbagai penyakit fisik dan psikis. Contohnya darah tinggi, lambung, insomnia merupakan penyakit yang salah satunya disebabkan gangguan psikologis. Gangguan psikologis seperti di atas tentu tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada, menerima keadaan, dan kemudian bertekad untuk berubah. Selanjutnya, anak-anak, pada hari ini pertemuan kita sampai di sini. Semoga kita bertemu di pertemuan berikutnya. Dan anak-anak, tolong pekerjaan yang belum diselesaikan atau tugas yang belum diselesaikan dikerjakan. Selamat belajar. Terima kasih.